Oke, jadi ceritanya saya terjebak istri nih nonton film ini. Mbak. Ini mas, Dari aku. ayah ipar yang baik. Ya, oke, jadi saya terjebak istri nih nonton Ipar Adalah Maut. Awalnya saya sih risih banget ya nonton film ini karena terkesan menyudutkan saya. Karena menurut saya sih sepandai-pandainya kamu menyembunyikan aib perselingkuhanmu lama-lama akan terbongkar juga. Jadi ini jelas tindakan bunuh diri ya. Tapi guys, ternyata terdapat fakta-fakta menarik yang bisa kita ambil hikmahnya dari film ini loh. Dan saya memutuskan ini harus saya jadikan konten. Apa saja sih hikmah yang bisa kita ambil dari film ini? Yups, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe dan di share ke sosial media Anda sekalian. Oke, film ini diangkat dari kisah nyata dari sosial media yang sudah disamarkan ya nama-namanya. Sedikit spoiler nih buat kalian yang belum nonton film ini. Sebenarnya alur ceritanya sangat-sangat sederhana. Aris dan Nisa adalah keluarga muda yang cukup mandiri dan sukses dan dikaruniai satu orang anak perempuan. Ujian rumah tangga ini berawal dari ibunya Nisa meminta tolong untuk menerima Rani atau adiknya Nisa tinggal di rumah Aris dan Nisa. Karena Rani ini mau kuliah ya guys di kota yang sama dengan tempat tinggal Nisa, jadi ibunya mikir ya mendingan tinggal sama Nisa lah daripada ngekos kan. Dan karena ibunya ini sangat khawatir dengan Rani, kalau Rani tinggal sendiri ya udahlah ibunya sekalian aja minta tolong Nisa untuk menerima adiknya si Rani tinggal serumah sekalian menjaga dan mengawasi si Rani. Sesederhana ini sih ceritanya dan mungkin keputusan Nisa dan Aris menerima Rani akan saya lakukan jika saya di posisi Aris ya. Ya mau gimana lagi si Rani kalau nggak diterima suka nggak suka adiknya Nisa dan masih saudara. Apalagi ibunya Rani atau mertuanya si Aris ini minta tolong kan. Repot kan guys kalau menolak, ya nggak sih? Tapi guys, dibalik dilema pakewuh inilah awal dari kehancuran rumah tangga Aris dan Nisa. Setelah Rani tinggal di rumah Nisa dan Aris, lama-lama Aris mempunyai rasa dengan Rani. Begitu pula si Rani. Dan akhirnya perselingkuhan pun terjadi. Mereka ngiclik di saat Nisa nggak di rumah atau Nisa lagi keluar kota. Kebetulan si Nisa di film ini diceritakan adalah sosok perempuan yang sangat mandiri ya karena punya usaha toko roti yang sukses. Dan diceritakan si Aris ini adalah dosennya si Rani ya. Dan setiap hari ketemu di kampus dan di rumah ya tambah gaspol aja kan ngicliknya. Tapi seperti pepatah saya di awal video, sepandai-pandainya kamu menyembunyikan aib perselingkuhanmu lama-lama pasti akan terbongkar. Iya nggak sih? Dan pada akhirnya terbongkarlah kasus perselingkuhan si Aris dan si Rani. Bubarlah rumah tangga mereka dan diceritakan juga si Rani hamil dan si Aris dipecat dari pekerjaannya sebagai dosen. Dan kebayangkan guys keruwetannya, si Rani mengandung anak dari suami Nisa. Dan anaknya si Nisa punya keponakan sekaligus adiknya. Kalau kayak gini kan jadi ruwet banget kan. Saking ruwetnya masalah ini, ibunya si Rani dan Nisa akhirnya meninggal dunia guys. Film ini berawal dari kisah nyata diceritakan oleh akun TikTok yang berjudul sama karya Elisa Siva. Ceritanya sendiri diambil dari kisah nyata yang dikemas ulang dengan menyembunyikan tokoh aslinya. Film Ipar Adalah Maut disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini dirilis ke bioskop pada Mei 2024. Dan 20 hari penayangannya film ini tembus 4 juta penonton. Cukup viral banget kan film ini. Film ini diperankan Deva Mahendra sebagai Aris, Michelle Zudith sebagai Nisa, Devina Karamoy sebagai Rani, Elisa Fahdila sebagai Raya atau anaknya Aris dan Nisa ya, Dewi Irawan sebagai ibu Nisa dan Rani. Film ini sangat viral ya, sampai tembus 4 juta penonton dan rata-rata penonton perempuan. Sampai-sampai pemeran si Rani yang diperankan oleh Devina Karamoy dirujak netizen guys karena gemes dengan perannya sebagai Rani atau pelakor di film ini. Tapi menurut saya sih netizen gemes dengan sosok si Rani yang diperankan oleh Devina ini berarti Devina berhasil memerankan sosok ini. Dan terbukti memang aktingnya pelakor sekali. Apalagi pada adegan ngiclik ya terlihat menjiwai sekali. Film yang ceritanya sangat sederhana ini dan ceritanya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, jadi saya simpulkan film ini sangat mudah dipahami oleh orang awam.
Dan ternyata guys, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat para wanita." Maka berkata seorang laki-laki dari kaum Ashar, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar?" Rasulullah berkata, "Ipar adalah kematian." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut bermakna bahwa seorang laki-laki yang berduaan dengan saudara istri atau keponakan istrinya sama seperti kematian atau yang tidak disukai. Dan kebanyakan orang Arab mensifatkan sesuatu yang tidak disukai dengan kematian. Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan bahwa berdua-duaan bersama ipar adalah maut. Maksudnya dapat mengantarkan kepada kebinasaan agama seseorang apabila terjadi kemaksiatan. Oke, dari kasus ini sangat sepele ya guys ya. Apalagi kalau dimintain tolong oleh orang tua untuk menerima adik ipar tinggal bersama. Dan apalagi jika terdapat kasus adik ipar atau kakak ipar memang lagi kesusahan. Dan sangat repot ya buat kita menolak sampai kita menganggap ini adalah hal yang sepele nggak sih? Tapi di balik yang sepele itu terdapat atau memungkinkan untuk terjadi bencana besar bagi rumah tangga kita. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan kita semua. Memang cerita film ini sangat sederhana dan mudah dipahami, tapi terdapat pelajaran dan makna yang sangat berharga buat rumah tangga yang sudah kalian bangun. Di film ini ada hal yang menurut saya kurang pas ya. Kenapa sih film yang berbau-bau negatif seperti perselingkuhan, pelakor, dan lain-lain terdapat karakter agamis? Diceritakan bahwa si Aris dan si Nisa adalah keluarga yang bahagia, mapan, dan taat beragama. Si Aris juga rajin ke masjid, bahkan Rani dan ibunya juga diceritakan sangat beragama ya. Tetapi kok melakukan hal yang dilarang oleh agama, yaitu berzina. Hal seperti ini menurut saya sangat menodai agama ya, khususnya Islam. Apalagi orang-orang awam ya yang ilmu agamanya masih sedikit mungkin menilai yang berhijab saja bisa melakukan seperti itu, apa gunanya berhijab? Mungkin ada ya yang bertanya-tanya seperti ini bagi orang yang masih awam. Kalau menurut saya sih lebih baik fokus ke perilakunya. Tapi sekali lagi ini menurut saya dan saya tidak berhak untuk melarang ini. Bahkan kegelisahan saya terkait bawa-bawa agama ini sudah diangkat di media internasional Jerman DW yang berjudul Bisnis Agama untuk Kekuasaan pada 2016 lalu. Bagi sebagian orang, agama adalah barang bisnis yang sangat-sangat menggiurkan. Seperti komputer, ponsel, atau mobil, agama juga properti yang sangat menjanjikan untuk didagangkan. Dalam konteks bisnis agama ini, umat beragama adalah pasar yang sangat menggairahkan dan karena itu bisa dimanfaatkan atau dimanipulasi dengan baik oleh kaum kapitalis agama. Kaum kapitalis atau pedagang agama ini bisa saja seorang pendakwah, politisi, birokrat, akademisi, artis, jurnalis, pembisnis, penulis, dan masih banyak lagi. Siapapun mereka, apapun profesinya, yang jelas intinya adalah mereka menjadikan atau memanfaatkan agama sebagai atau layaknya barang dagangan untuk menyerap keuntungan ekonomi, politik, dan materi duniawi. Sebagai umat beragama, memang seperti konsumen loyal yang bisa dengan gampang membeli produk-produk keagamaan, sehingga menguntungkan bagi para pedagang dan tengkulak agama ini. Walaupun tidak semua orang yang rela menjual agama untuk dijadikan ladang bisnis. Hal ini yang membuat saya sedikit sayangkan ya. Oke, semoga terdapat evaluasi ke depannya untuk memisahkan antara agama dan bisnis. Oke, kita ambil hikmah dan pelajaran dari film ini yang mungkin saya dan kalian anggap ini adalah cerita atau pelajaran yang sederhana, tapi terdapat dampak besar buat rumah tangga yang sudah kalian bangun selama ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat buat kalian.